Dan di bulan Ramadan ini juga berasa banget badan jauh lebih enak enteng, gitu. perut lebih gitu. kempes. Iya, berarti dompet ya, ya kempes juga buat buka tadi tradisi. Masih muda, Oh, iya, itu dan masih itu nggak seneng apa-apa. tuh terawih Iya. gitu Oh, kan, iya. ketemu teman-teman banyak. Sekarang udah tua. Iya. Kata orang emang gitu, makin tua teman makin dikit kan. Yang jualan dagang apa gorengan, dagang Oh. takjilan itu Di pinggir jalan, itu pinggir jalan rame gitu. Bener. Dan itu nggak kehabisan pembeli tuh. Iya. Kalau kita tanya yang jualan itu habis nggak nih? Alhamdulillah kan itu kan. Ya Ada paling Kayaknya kalaupun tuh ini ada yang transaksi ya di bulan Ramadan ya, justru berkali-kali lipat meningkat kayaknya habis. Nah, itu. luar biasanya. Kadang mungkin orang ada yang baru memulai. Betul. Dia mungkin belum paham, Iya. mau belajar untuk bisa seperti yang lain. Ya kita pun Ya. sampai saat ini juga masih terus belajar. Iya. gitu, untuk Jadi prestasinya meningkatkan. misalkan kalau ternyata mulainya dari 0 ya minimal jadi 1. Nggak harus jadi langsung langkahnya misalkan 10 ataupun 100 gitu loh. betul. Apa yang bisa dilakukan untuk menjadi yang terbaik kita coba sama-sama lakukan gitu. Jadi mungkin teman-teman juga kadang-kadang berpikirnya yang saat ini merasa bahwa sholat wajibnya aja masih agak susah buat dijalani. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik kan gitu. Amin. Pun yang lain-lainnya insya Allah. Jeng jereng jeng Jeng jeng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan obrolan sisa waktu. Hari ini spesial di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Yang insya Allah akan menyapa teman-teman di menjelang berbuka. Insyaallah. Gimana kabarnya teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah. Ramadan hari pertama gimana? Rasanya gimana rasanya? Ya, kami sudah kita melatih diri buat menahan lapar dan haus. Pasti memang udah siap ya. Ya, kita siap-siapin dah. Ada yang berbeda nggak dengan Ramadan sebelumnya? Yang berbeda hujan mulu. Wow, oh iya beda ya. Tahun ini berseiring dengan waktu yang diisi dengan hujan. Masya Iya. Allah. Tapi puasa lebih nyaman enak, kan, lebih enak. adem Aus ya. kagak berasa ya. Kalau ditanya bedanya pasti banyak. Apa tuh? Biasanya siang pada makan. Oh. Iya, Biasanya iya. pada ngopi, ini enggak. Iya. What? Bener. Jadi sekarang nih biasa di meja ada Ya, Kopi, biasanya ya. Ada kopi. episode lalu ada Kopi. kopi susu gula aren gitu ya. Ya. Ada jadi lapar. Singkong keju Ada ya. kentang. Sekarang sepi, hanya bertemankan. Nah, ini apa sih? Dek? Menu ya. Menu. Wah, ada. iya. Jadi kita terima kasih banget nih udah disediain tempat ya sama. Di mana sih Kakak emang ya. ini ngomongnya? KSU Depok Oh. ya. Jadi kalau ada yang mau buka puasa bareng keluarga ya bisa juga. Insya Allah, Iya, insya Allah. di Kagaku Cafe. Kagak ke kafe silakan And kalau Eatery. yang mau silaturahim. Apa tuh? Oh, jadi maksudnya ITRE itu bisa ngundang keluarga berarti untuk bisa makan bersama mungkin. Bisa. Bisa pada Ngopi-ngopi. ngumpul. Wah, keren. gitu. Siang bisa nggak di bulan Ramadan? Ah, itu dia perbedaannya. Ditutup kalau siang mah. Baru bisa buka menjelang iftar. Oke, baik. Ini Insyaallah. puasa udah hari keberapa, Om Dek? Hari berapa ya? Nanti- Ke 6 ya? Oh. 5 masuk 6 ya? Iya. Tergantung sih mulainya kapan ya kan. Nah ini mulai duluan dia hari Rabu ya. Ingat banget waktu pas kita lagi makan siang dia datang. Iya. Jadi nggak usah bicara tentang bagaimana mau yang duluan, mau yang belakangan ya. Iya, iya. Iya. Enaknya kalau pas Esensinya. lagi beda-beda gitu nanti 10 hari terakhir semuanya ganjil. Iya, iya. Mau yang duluan belakangan bukanya bareng. Oh iya benar. Ketika maghrib. Nah, ini ngomongin tentang Ramadan nih, ya kan? Iya. Kan Ramadan ini kan dalam 12 bulan tuh ada 1 bulan yang Ramadan. Artinya setahun sekali nih. Ya, setahun sekali. Betul. Nah, kaitan dengan Ramadan setahun sekali ini ada pertanyaan sebenarnya. Bukan pertanyaan sih sebenarnya, kita suka bertanya juga bagaimana sih sebenarnya Ramadan itu, apakah memang dia kan kaitan dengan amal ibadah nih, amalan sebagai tradisi tahunan, atau memang
emang amal sebagai kebutuhan kita gitu. Nah, kita itu pertanyaan berarti ya? Bukan pertanyaan sih Bukan sebenarnya. ya? Apa sih namanya ya? Refleksi. Gitu. Itu yang di Dalam bentuk kalimat tanya ya. Pijat. Nah, jadi renungan. kan gini, kalau awal tadi itu kan Ramadan pertama bagaimana? Pasti semuanya semangat. Ramadan pertama kan semangat pasti. Betul. Semangatnya tandanya gimana semangat tuh? Ya semangat masjid kalau malam tuh kan sebelum wah ini ada ambulan, suara ambulan masuk ambulan. Namanya di pinggir jalan ya. Lanjut. Jadi iklan. sebelum penentuan 1 Ramadan itu kan pada nungguin nih, ya kan? Yang ikut pemerintah nunggu sidang isbat. Ini antar malam tarawih apa enggak nih, kan, gitu kan? Ada yang udah yakin. Nah, kalau yang ikut hisab beda lagi kan, gitu kan sudah pasti itu. Nah, tapi intinya ditunggu tuh 1 Ramadan. Iya. Tuh, terus kemudian ada penentuan, oh ternyata 1 Ramadan hari ini, kalau kemarin Kamis gitu ya. Nah, malamnya udah pada penuh tuh, udah pada siap. Iya. Warga pada ngumpul di masjid-masjid, semua masjid biasanya penuh tuh. Nah, kan gitu kan. Tapi itu setahun sekali Om De. Terus udah gitu malamnya udah siap. Sebelum mau puasa, ibu-ibu biasanya punya menu tuh sibuk tuh. Nah, besok sahur mau pakai apa nih gitu kan. Iya benar. Itu paling udah repot itu. Ngelis itu dia. Betul kan? Tanggal 1 sampai tanggal berapa? Seksi konsumsi lah itu. Jadi nah itu kan artinya momen tahunan tuh yang setiap tahun pasti datang begitu. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan tadi bukan pertanyaan, jadi apakah ini sebagai tradisi atau memang ya menjadi sebuah apa ya? Yang harus kebiasaan yang bukan lagi tradisi gitu, sebuah ibadah gitu. Iya. Ya memang kalau tentang itu memang kalau menurut saya mah kayaknya memang masing-masing orang kembali lagi ya pada masing-masing orang. Ada yang memang mungkin menjalani aktivitas ini betul-betul murni karena memang merindukan suasana ibadah di bulan Ramadan. Tapi ada juga yang memang ikut hegemoninya aja gitu ya. Jadi ya balik lagi kepada kita dah masing-masing. Saya pikir itu memang sudah sesuatu yang lazim kali ya. Pasti setiap kaum muslimin itu ada gradasinya kan, ada tingkatan-tingkatan ininya. Ya pasti ada yang menyikapi itu memang karena yang memang ya cuma karena rame kan semuanya suasananya ya. Iklannya pasti berubah, iklan TV itu ya. Kalau zaman kita dulu mah nggak tahu sekarang, saya udah jarang nonton TV. Zaman dulu iklannya udah sebut tuh mereknya. Masuk tuh barang. Masuk tuh barang. Ntar di beep gitu ya. Nah, iklannya udah suasananya memang suasana Ramadan. Jadi memang begitu kalau di lingkungan kita mah di negeri ini ya memang berkah kayaknya ya. Iya. Kan jadi kebawa juga yang orang yang nggak biasa ini jadi ikut-ikutan suasana. Cuma memang akhirnya kembali lagi ke masing-masing kita dah gitu. Jadi memang intinya karena ada rasa kebahagiaan yang menyebut satu bulan yang istimewa. Secara umum begitu. Cuman apakah tadi kaitannya ini satu budaya atau kebiasaan tahunan saja yang dijalani atau memang betul-betul pure niat ibadah, ya kembali ke masing-masing kita dan kita sendiri yang bisa menilai diri kita itu. Iya, betul. Apakah ibadah puasanya itu untuk Allah atau mengikuti suasana saja. Kan emang ibadah puasa mah agak beda dikit ya bab-bab begitunya ya. Cuman kita doang sama Allah kayaknya yang bisa nilai itu benar-benar seperti apanya gitu. Kalau puasa tuh rahasia nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ada yang kan tahu, gitu. iya. Ante kan nggak tahu tadi kita apalagi apa sih yang tadi kita sempat minum apa kagak gitu kan. Buka kulkas dikit atau ada apa gitu. Jadi emang kadang gini Cang, karena sibuk dengan persiapan tadi masalah sahurnya, terus kemudian bahkan sampai mungkin ada yang biasa tuh kalau di tempat aneh tuh ada yang nitip sejadah yang jadi udah mau taraweh itu kan. Oh, buat ini. Iya, awal-awal kayak biasa, anak sekolah baru masuk ini ya, baru masuk sekolah ya. Takut nggak kebagian tempat. Nitip gitu. Kirain nitip sejadah mau disewain gitu. Berebutan kursi di sekolah kalau anak sekolah. Iya. Ini berebutan sejadah ya. Iya. Jadi mantap. Ini kan bagian dari fenomena yang ada nih. Iya, emang pasti selalu tuh. Di dekat rumah juga kan di masjid biasa saya juga. Biasa ibu-ibu. Enggak Bapak penuhnya itu luar biasa di hari pertama. Makanya
kenapa orang sampai berebutan jadi yang bisa masuk dalam masjid dah gitu. Apalagi cuaca lagi begini kan. Iya, betul. Kalau kebagian di luar kan tempias-tempias kena gitu. Hujannya. Tapi kadang ada juga yang ngomong gini, Bosar sekarang kayaknya sepi ya gitu. Itu ngapa ya bisa rasain begitu ya? Ya tergantung dianya dah. yang ngerasain rame juga banyak Enggak, kayaknya. kayaknya dulu waktu Om D ini Bukan masih muda, Oh, iya, itu dan masih itu nggak seneng apa-apa. tuh terawih Iya. gitu Oh, kan, iya. ketemu teman-teman banyak. Sekarang udah tua. Iya. Kata orang emang gitu, makin tua teman makin dikit kan. Dikit apanya? Temennya makin Oh, dikit, temennya makin makin- tua temen Circle-nya makin dikit. Circle-nya Kayak makin sekarang dikit. kita temennya kita doang kayaknya. Waktu masih bocil kan kita kalau terawih main samper-samperan. Oh, iya, ke rumah betul, ini, betul. ke rumah ini. Coba sekarang nggak ada tuh nyamper-nyamperan kayak yang gitu. yang biasa nyampur udah nggak ada orangnya Jadi, malah kan jadi, gitu. Aduh. Sekarang bukan disamper di WA. Di WA. Oh iya. Yuk berangkat yuk gitu. Ada grup gitu. Iya, memang itu bentuk bagian daripada kebahagiaan dan itu dalamnya berkah ya, Cang. Berkah itu, Cang. Iya. Ya insya Berkah Allah. karena memang beda dengan bulan yang lainnya. Gitu. Iya, luar biasa. Jangankan yang tadi ya banyak kebahagiaan itu kemudian sampai mereka ya kita hadir di masjid segala macam tuh sampai sholat itu mungkin kalau di awal-awal mau yang 20 rakaat mau yang 8 rakaat itu pasti selesai tuh Iya. ngikut tuh jamaahnya tuh Mm-mm. walaupun nanti hari malam kedua malam ketiga itu udah mulai ada kemajuan Wis, Sopnya. kemajuan. sopnya kirain ya, kemajuan. sopnya maju Iya, iya, iya. Sampai lewatin mihrab ya? Oh enggak ya, Iya. maksudnya Yang tadinya sopnya di sampai belakang maju dia, Maju. ke depan. maju Makin Itu dikit kan dong namanya ada berarti. kemajuan Iya, tuh. iya. Ya suasana ini sebenarnya juga dikangenin sama teman-teman diaspora di luar negeri khususnya Ah, teman-teman yang kerja di iya, sana benar, itu merasakan benar. kadang sampai mereka sendiri untuk mencari masjid aja sangat jauh atau susah. Nah ketika pas ngelihat mungkin di TV ada suasana di Indonesia dengan kondisi yang ternyata begitu awal Ramadan aja meriahnya luar biasa kan. Ini mereka jadi kangen buat balik kampung lagi, kangen pengen bisa ada di Indonesia lagi dan ini luar biasa. Hal kayak gini belum tentu juga bisa ditemukan di negara-negara yang lain. Betul. Walaupun sama-sama menjalani Ramadan. Nah ini luar biasa. Salah satu mungkin boleh dibilang ini menjadi tradisi. Tapi kalau tradisinya juga menjadi satu hal yang positif, ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, betul. Jadi memang sebenarnya sih seperti tagline-nya Bina, dari hati kita tumbuh bersama. Ya. Jadi dengan Ramadan ini sebisa mungkin kita tumbuh bersama gitu. Maksudnya itu tumbuh bersama. Kalau awalnya mungkin kita menjalani ibadah Ramadan hanya sebatas ikut-ikutan vibe gitu ya. Vibe suasana Ramadan gitu ya. Ya kan ada yang begitu ya suasananya. Kadang ada saudara-saudara kita juga yang di luar muslim gitu ya. Karena lingkungan temennya itu muslim semua gitu, ikut suasana vibe-nya muslim, ikut-ikutan sholat. Iya. Nah Ramadan kan juga begitu kayaknya suasananya gitu ya. Jadi tapi kalau bisa ya terus kita berusaha untuk tumbuh gitu. Jadi tumbuh itu ya awalnya kita harus sebatas mengikuti, lama-lama bagaimana kita menjalani bulan suci Ramadannya betul-betul kita fahami dengan betul apa dibalik hikmah dibalik setiap amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Jadi sehingga kualitas aktivitas Ramadan kita dari tahun ke tahun meningkat. Kalau tadi hati itu ya berarti memang ya kan kali Bina dari hati kita tumbuh kita bersama. tumbuh bersama. Berarti Ramadan juga ya harus ada ruhnya, hatinya itu juga harus dibawa gitu kan ya, Betul. artinya. Tidak sekedar Fisik. fisiknya aja. Ya memang kalau kita tadi ya kalau sebatas mengikuti ibadahnya itu sekilas memang ibadah bulan suci Ramadan itu seolah-olah hanya tentang fisik gitu kan. Menahan lapar, menahan dahaga gitu ya. Dan memang di balik itu juga ada hikmah fisiknya juga, hikmah kesehatannya. Banyak sekali jurnal-jurnal yang menyebutkan bahwa aktivitas saum itu atau dalam bahasa kita ya aktivitas puasa itu punya efek kesehatan yang cukup bagus gitu. Setuju, Tapi di balik itu semua juga tadi kalau kita kembalikan ke hati sebenarnya juga itu sarana kita juga untuk merekondisi hati kita agar semakin baik, semakin kuat dan terutama sih semakin dekat dengan sang pemilik hati-hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ya
sebisa mungkin kita terus meningkatkan kualitas ibadah Ramadan. Sama kita juga di sini masih terus belajar ya. Bukan berarti kita bicara hal ini seolah-olah kita sudah paling baik amalnya tapi di bulan Ramadan ini, tapi sesungguhnya ya kita juga dalam proses bertumbuh juga gitu. Makanya kita juga bikin program ini dalam rangka kita memotivasi diri kita juga gitu. Betul. Pernah nonton juga di YouTube tuh ada kisah yang ternyata dia tinggal di Eropa dan mengalami sakit, sampai sakitnya itu dia kayak selalu tremor, dan itu sampai waktunya cukup lama ya. Dia pindah ke beberapa rumah sakit dan itu pun nggak pernah bisa sembuh. Dan akhirnya dia mencoba untuk rujuk ke Indonesia. Ini ya orang salah satunya Indonesia? bukan orang luar negeri. Orang luar. Sampai akhirnya justru ya salah satu anjurannya adalah berpuasa itu. Begitu dijalanin, ya alhamdulillah ternyata dia sembuh dan bisa beraktivitas gitu. Dan salah satu yang banyak sekali jadi referensi untuk treatment kesehatan penyakit ya, itu kan Saum Daud gitu ya. Sehari puasa, sehari enggak. Ternyata itu punya hikmah fisik yang luar biasa. Ya ini ngalamin sendiri itu. Kan kadar gula darah udah mulai tinggi ya. Iya. Karena kebiasaan masa muda. Emang obrolan bapak-bapak usia 40 tahun nggak jauh dari karena lab. Pernah waktu ke detek itu pertama kali kan sempat shock juga kan. Iya. Obat segala macam gitu. Tapi ini kan signifikan kan? Signifikan, sempat nyoba Saum Daud, akhirnya sempat Saum Daud kan, adalah 3 bulan tuh, dan ternyata nah di bulan Ramadan ini juga berasa banget, badan jauh lebih enak gitu, perut lebih kempes. Iya, dompet ya kempes juga buat buka tadi tradisi. Iya. Sahur sama buka jadi nambah. Memang itu tantangannya, Cang. Gitu. Satu sisi kita kan berkah. Rasionalnya harusnya kan kuantitas asupan makanan kita berkurang gitu. Tapi realitasnya seringkali pengeluaran kita bertambah. Nah, itu tuh. Padahal makan cuman buka sama sahur. Betul. Gitu. Kenapa itu kira-kira? Bisa nambah ya gimana? Ada yang pernah ngitung enggak? Kalaupun hitungannya nambah, memang nambah, tapi kalau dijalankan, biasa kita berjalan tiap Ramadan kan tiap tahun nih. Iya. Pasti ketemu dengan Ramadan gitu kan. Tapi nggak pernah tuh yang namanya ada keluhan bahwa bulan Ramadan tuh kayaknya nggak bisa makan, nggak bisa buka puasa, terus nggak bisa sahur. Bahkan yang jualan dagang gorengan, dagang takjilan itu di pinggir jalan, rame gitu. Bener. Dan itu nggak kehabisan pembeli. Kalau kita tanya yang jualan itu habis nggak nih? Alhamdulillah kan itu kan. Ya paling kayaknya tuh transaksi ya di bulan Ramadan ya justru berkali-kali lipat meningkat kayaknya itu. Luar biasanya. Jadi kalau kita lihat ke sana kan ayatnya yang kewajiban berpuasa surat Al-Baqarah 183 lah. Itu kan udah sama-sama tahu ya. Sering tuh kalau pakai kultum perintah itu kan. Tujuan dari berpuasa itu kan adalah untuk la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu yang aneh baca gitu kan, ya ada yang dengar juga dari para ustadz. Itu kan takwa itu adalah puasa itu adalah sebab terbesarnya untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu sebab terbesarnya menjadi orang bertakwa. Nah kalau bertakwa itu kan menurunkan keberkahan, kan gitu kan. Keberkahan itu ya semakin bertambah. Berkah itu kan ada aja kita nggak bisa makanya kayak kita ziyadatul khair atau bertumbuh bertambah kayak Ramadan walaupun pengeluarannya banyak tapi alhamdulillah pemasukannya juga. Masya Allah, itu emang rahasianya. Gitu enggak? Jadi jangan mikirin pengeluarannya, Om De. Dan ini WhatsApp istri dulu ya. Habisin aja duitnya gitu. Masih ada, nggak ada, tapi nol kan. Minimal begini Om De. Minimal gini. Kalau nggak punya bukaan di rumah, ada tetangga. Bukan ke masjid. Tetangga. Ke masjid Om De. Kalau aja pas mau ke masjid dipanggil kan, Pak sini Pak buka dulu bareng gitu. Tapi kayak enggak ya, semuanya ke masjid. Cuman kalau masjid kejauhan musola. Dan Ramadan itu biasa banyak munculkan orang-orang yang baik akhirnya. Betul. Yang tadinya baik jadi lebih baik gitu. Sampai mereka mungkin jika sedang kelaparan, akhirnya juga banyak juga yang dicari.
lihat kanan kiri, tetangga kanan kiri awalnya, kemudian teman-teman kanan kiri, terus orang-orang di sekitar gitu loh. Sampai di jalan pun juga sekarang udah mulai banyak orang yang mungkin bisa lebih menyadari pentingnya berbagi. Dan akhirnya itu menjadi hal yang luar biasa terutama di bulan Ramadan gitu. Itu mungkin yang menyebabkan juga selain karena mayoritas penduduk Indonesia itu muslim ya kali ya. Dan indeks angka semangat berbaginya orang Indonesia itu termasuk tinggi di dunia gitu. Betul. Mungkin ya salah satunya karena terbiasa dengan tradisi Ramadan kali ya. Kita dilatih untuk itu kan di situ. Pas itu kan kalau udah Ramadan tuh ada penghimpunan zakat, terus kita semangat berinfaknya juga jadi lebih semangat gitu kan. Mungkin itulah yang jadi keistimewaan dari Ramadan sendiri ya, dari sekian bulan itu Allah menyiapkan bulan membuat orang tuh muncul kesadarannya gitu karena keimanan ya kan. Iya, cuman masalahnya gitu. Sebulan itu doang. Iya, harus kita bangun lagi bulan-bulan berikutnya dan itu emang tadi jadi karena puasa itu menyebabkan banyak orang bertakwa itu kan dari puasa kita diajar belajar untuk menjalankan perintah ya kan gitu ya. Perintah Allah. Terus kemudian kita dilarang nggak boleh makan yang halal di siang hari, makan minum ditinggalkan. Halal jadi haram pokoknya siang hari dah itu. Iya nggak boleh, termasuk deketin istri juga kan. Tuh nggak boleh. Ya boleh deketin. Deketin. Berapa jaraknya? Berapa jarak minimal? Nah terus lagi di puasa itu juga kita merasa diawasi kan gitu kan sama Allah. Betul. Jadi walaupun haus, walaupun lapar, itu nggak bisa ngumpet-ngumpet tuh. Mau di mana ngumpetnya? Karena kita gitu kan punya kesadaran Allah Maha Lihat, Allah Maha Tahu ya. Jadi itu menumbuhkan kebiasaan yang baik deh Bang. Ya kayak tadi banyak orang yang akhirnya tersentuh dengan ternyata puasa itu kita bisa melihat orang-orang kalau lapar tuh seperti ini gitu kan. Kalau dia nggak bisa makan kayak gimana, apalagi orang-orang yang punya duit lah ya, orang-orang kaya itu. Ini bagian dari keberkahan. Makanya bisa bernilai Ramadan itu ya tadi benar kalau dilakukan dengan hati itu. Ya, dengan hati itu ya hatinya akan hidup kan gitu kan. Betul. Akan hidup hatinya. Bagaimana kita bisa melihat orang lain kesulitan, kemudian bagaimana kita bisa berbagi tadi kan, bagaimana kita bisa terus ingat sama Allah. Nah itu kan bagian dari berkah. Keberkahan Ramadan itu melebihi tradisi tadi ya, bukan sekedar tradisi sebenarnya, walaupun itu masih jadi kebiasaan. Tapi diisi dengan tadi hal-hal yang betul-betul mewujudkan keimanan kita kepada Allah. Artinya jangan cuma di pertama doang gitu. Betul. Ya, atau cuma ngebut di bagian kita utamakan di hal yang sifatnya materi aja, tapi hatinya harusnya gitu, sampai detik terakhir Ramadan gitu ya. Dan itu memang berat ya, perjuangan begitu. Ya. Gitu. Yang mentradisikan nilai-nilai Ramadan di waktu-waktu di luar bulan Ramadan. Nah itu yang perlu kita bangun. Jadi akhirnya istri menjadi gitu. Bukan jauhin istrinya. Semangat menahan diri dari sesuatu yang telah ditetapkan sama Allah. Yang telah ditetapkan itu kan ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, misalkan seperti itu. Jadi memang tantangannya di situ. Walaupun ya nanti kalaupun kita dapat predikat takwa pun kan bukan berarti ujiannya juga hilang, tetap akan ada terus ujiannya sampai dengan akhir hayat kehidupan kita, insya Allah. Iya, gimana pun kondisinya, yang jelas sih kita terus belajar. Kadang mungkin orang ada yang baru memulai. Betul. Dia mungkin belum paham, mau belajar untuk bisa seperti yang lain. Ya kita pun sampai saat ini juga masih terus belajar. Iya. Jadi prestasinya misalkan kalau ternyata mulainya dari 0, ya minimal jadi 1. Nggak harus jadi langsung langkahnya misalkan 10 ataupun 100 gitu loh. Betul. Apa yang bisa dilakukan untuk menjadi yang terbaik, kita coba sama-sama lakukan gitu. Jadi mungkin teman-teman juga kadang-kadang berpikirnya yang saat ini merasa bahwa sholat wajibnya aja masih agak susah buat dijalani. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik gitu. Pun yang lain-lainnya insya Allah gitu. Ya awalnya mungkin menjalaninya hanya sebatas karena tadi ikut-ikutan atau tradisi gitu ya. Tapi pelan-pelan kita bertumbuh. Betul. Gitu ya. Itulah kenapa banyak tagline disebutkan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Gitu. Kenapa? Tarbiyah itu bertumbuh gitu. Ini kayaknya yang tadinya 0.
Mirip apa? Mirip sama kayak lagunya Bina. Iya ada ya kita ya. Ada kan kalau nggak salah tuh ya. Ramadan bulan suka pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Itu tahun berapa ya? Om Dede. Coba setel YouTube dulu lah. Jadi kita mau bawa ini Ramadan Tarbiyah nih. Iya, boleh jadi lah, Ramadan ya. bulan Tarbiyah itu membuat kita yang ya terus bertumbuh dari 0 ke 1, 1 ke 2 terus sampai dengan titik puncak prestasi kebaikan kita di bulan Ramadan. Gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai bulan Tarbiyah kita. Kala bulan terlihat hilalnya, Ramadan tiba membawa cahaya, hati tenang menyambut harapan, bulan suci penuh keberkahan. Mari kita hiasi jiwa dan raga, menggapai cintanya yang maha mulia. Dalam sujud doa tulus bermunajat, Ramadan bulan yang penuh rahmat. Ramadan sebagai bulan tarbiyah, mendidik pribadi sinarkan cahaya. Puasa, zikir dan amal mulia, melangkah pasti menuju surga. Siangnya puasa, malam pun gembira, tarawih, tahajud semuanya penuh makna. Lisan terjaga dari dusta dan nista, Ramadan hadirkan ketenangan jiwa. Mari bersama berbagi bahagia, santuni saudara, eratkan cinta. Bersama kita teguhkan iman, Ramadan bulan pengampunan. Ramadan sebagai bulan tarbiyah, mendidik pribadi sinarkan cahaya. Puasa, zikir dan amal mulia, melangkah pasti menuju surga. Lailatul Qadar hadir tak terduga, rahmatnya turun untuk umat manusia. Mari manfaatkan setiap detiknya, Ramadan anugerah tiada tara. Ramadan sebagai bulan tarbiyah, mendidik pribadi sinarkan cahaya. Puasa, zikir dan amal mulia, melangkah pasti menuju surga. Ramadan sebagai bulan tarbiyah, mendidik pribadi sinarkan cahaya. Puasa, zikir dan amal mulia, melangkah pasti menuju surga. Melangkah pasti menuju surga. Alhamdulillah. Ya, itu Ramadan bulan tarbiyah, karya dari kami dari tim Nasyid Bina. Itu memang salah satu inspirasinya adalah menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai titik pertumbuhan gitu, dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan terus bertumbuh menjadi kualitas yang bertumbuh, pribadi yang bertumbuh gitu ya, dan juga nilainya juga bertumbuh, tidak hanya secara fisik tapi juga secara maknawinya, secara hatinya, jiwanya juga bertumbuh, terutama terkait dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam lagu tadi tuh
disebutkan kan banyak amalan-amalan, di antaranya kayak zikir, kemudian sholat Lailatul Qadar, Lailatul malamnya, kemudian ada puasanya, kemudian juga berbaginya itu kan di yang kita yang di lagu yang disampaikan Bina itu memang isinya adalah amal-amal bulan Ramadan yang sehingga menjadikan jiwa atau pribadi-pribadi yang bertakwa kan gitu kan. Betul. Ya inilah bagian dari sama-sama saling mengingatkan intinya sebenarnya. Ya. Baik. Udah lama ini kita ngobrol. Ya mudah-mudahan sih bisa menjadi hamba-hamba. Kan sebenarnya tinggal 2, Cang. Ini terakhir. Tinggal 2 tuh maksudnya di antara rangkuman amalan puasa dan Ramadan itu kan artinya menjadi hamba yang bertakwa yang selalu 2 tadi tuh bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Kunci sukses dunia akhirat itu. Bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjadi insan yang selalu berupaya belajar bersyukur dan bersabar. Bersabar. Ada lagunya nanti, ada sabar. Nyanyi lagi nih. Kita bikin sesi khusus. Sabar. Dan juga harus sadar. Iya. Sadar diri. Ya bocoran kita nyiapin 5 lagu terbaru ya di bulan Ramadan ya, insyaallah ya. Buat teman-teman semua. Baik. Ya, oke. Itu aja lah kali ya. Hari ini. Masih ada yang mau diomongin enggak? Udah waktunya buka belum nih? Bentar lagi buka ini. Bentar lagi ya. Aduh. Ya buat teman-teman ya, selamat menjalankan ibadah puasa lagi. Sekali lagi dari Bina mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Entah pekan yang berapa nanti teman-teman nonton video ini. Ya mudah-mudahan kita berakhir menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ramadan bulan tarbiyah. Sampai ketemu lagi di obrolan sisa waktu berikutnya. Assalamualaikum. Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.